Ini kayaknya baju yang kemarin saya pakai pas saya ceramah di hadapan Pak Presiden terakhir Ramadan kemarin Pak Bupati. Presiden tuh ngundang saya berkali-kali. Imron Rosadi belas ra pernah itu. Aku heran aku. Salahku apa karo Pak Bupati jane. Apa maning? Oh ganteng temen lah iya. Sawangane ki ya jajal nyawang Rudi. Apa? Oh Rudi suruh berdiri. Rud ngadeg dulu terus, ngadeg dulu terus. Coba dilihat. Allah itu memang adil. Menciptakan makhluknya secara seimbang. Ada tampan, ada jelek. Ada surga, ada neraka. Ada manusia, ada setan. Rut. Tak kayak jimat 50.000 ben ra korupsi, nggih jimat. Siapa tadi tepuk tangan Haikal, kamu banyak. Malah Haikal gaya banget, akeh hinyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna sa'ira wa la yuzlamuna nafira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, terlebih kepada Bapak Bupati, beserta jajaran Forkombinda, Pak Camat, Pak Lurah, RT RW, termasuk TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka silaturahmi dan ngaji Musola Al-Mu'awwanah Desa Kentangsari, Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu warga masyarakat Cirebon rahimakumullah. Ini mohon maaf bapak-bapak yang di sini, ada baiknya di sini saja. Biar enggak nutupi yang sana. Agak Pak Polisi Rene, Pak Polisi. Agak mriki mawon. Mas jenengan atau mereka? Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Giarto mriki apunten. Makan nabon, minumnya susu. Orang Cirebon, I love you. Segala puji bagi Allah, malam hari ini kita dipertemukan dalam acara silaturahmi. Mohon izin Pak Bupati,
Selain mungkin ini tayang di YouTube, ini saya membawa kru Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV. Jadi ini keren. Kelasnya pengajian panitianya musola, tapi besok tayang di TV nasional. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah." Barang siapa yang menghendaki Allah luaskan rizkinya dan Allah panjangkan umurnya, hendaklah dia nyambung tali silaturahmi. Pak polisi atau mriki momen lho. Ngan cawon jenengan atau mriki kalih kula. Pak polisi ini lah mriki. Maaf ya Pak polisi. Iya. Ya diatur-atur enggak urun kok. Ya diatur aja enggak apa-apa. Silaturahmi itu dari dua kalimat, silah dan rahim. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang nyambung silaturahmi berarti menyambung rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ada cinta, kasih dan sayang. Ternyata rasa cinta dan kasih sayang itu tidak hanya merupakan syarat untuk dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, tetapi merupakan syarat untuk masuk surganya Allah. Maka dalam satu hadis disebutkan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Yang datang di sini saya doakan semuanya pasti punya iman. Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada keindahan. Dan di mana ada keindahan, di situ pasti ada rasa maaf. Maka orang silaturahmi itu harus membuka hatinya. Tidak boleh dendam di antara satu dan yang lainnya. Maka saya bilang, memaafkan tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Betul Bu? Nah, maka ternyata syarat masuk surga harus beriman. Dan orang itu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka siapapun malam hari ini yang datang karena niat silaturahmi, saya doakan Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan rezekinya. Saya besok tanggal 20 ini berangkat haji bersama Bapak Ibu dan mertua saya. Bapak Ibu Losari semuanya saya doakan. Semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan saya belum selesai. Kenapa sudah diaminkan? Semoga Pak Bupati enak makan jeruknya. Oh kok berhenti Pak? Teruskan Pak. Terus Pak. Enak Pak ya. Semoga semuanya segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Ternyata awalnya dari mana? Silaturahmi. Satu ketika ada silaturahmi yang menarik antara Nabi Sulaiman sama orang paling miskin sedunia. Silaturahminya terjadi gara-gara apa? Ada burung yang protes kepada Nabi Sulaiman. Gara-gara apa? Telurnya diambil oleh orang miskin yang kebetulan orang miskin ini memiliki halaman rumah di mana halaman rumah itu ada pohonnya. Di atas pohon ada burungnya. Burungnya bertelur. Saking miskinnya orang ini untuk menafkahi anak dan istrinya mengambil telur dari burung itu, Pak. Nabi Sulaiman didatangi sama burung. Kebetulan Nabi Sulaiman itu salah satu mukjizatnya adalah bisa berbicara dengan hewan. Makanya saya alhamdulillah Pak, dikit-dikit saya tahu bahasa hewan Pak.
Kemarin ada panitia dari Cirebon datang ke pondok saya, seharusnya belok kiri, kebablasan. Dicegat sama anjing, Pak. Anjingnya teriak, hop, 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 begitu. Kok kamu nggak percaya, anjingnya siapa? Ibu-ibu tahu bedanya anjing di Amerika sama di Indonesia? Bedanya satu. Kalau di Amerika anjing seperti teman. Di Indonesia banyak teman seperti. Yang sabar Pak Bupati. Pak Bupati sampai 2024. Apa ini besok mau PLT? Habis ini masa jabatannya, besok ini. Sudah periode ke berapa Pak Bupati? 1. Oh, pantesan masih ikut ngaji. Mau nyalon lagi. Pokoknya kalau banyak anggota DPRD, calon-calon pejabat, kok ikut pengajian itu jelas tanda-tanda dekat pemilu. Gitu. Atau di jalan sekarang banyak orang sumeh, dikit-dikit senyum, itu jelas mulutnya caleg. Mudah-mudahan Pak Bupati istiqomah dengan pengajiannya, amin. Istiqomah itu berat Pak Bupati, karena kalau ringan namanya istirahat. Nabi Sulaiman didatangi sama burung. Begitu sampai kerajaan Sulaiman, burungnya bilang, Sulaiman, saya protes. Kenapa kamu protes? Telur saya diambil sama si miskin yang berada di bawah pohon saya. Akhirnya si miskin dipanggil sama Sulaiman. Kamu ambil telurnya burung ini? Iya wahai Sulaiman. Kenapa kamu ambil? Saya miskin. Saya nggak bisa memberikan nafkah anak dan istri saya. Saya ambil. Ya sudah, kamu tidak saya hukum, kamu saya maafkan. Tapi tolong jangan diulangi lagi. Ternyata seminggu kemudian si miskin kembali ambil burung, mohon maaf telurnya si burung. Kok kamu ngomong burung tertawa? Yang tertawa dengar burung pasti dia janda. Ya. Karena mungkin sudah terlalu lama tidak melihat burung. Ternyata burung itu agamanya ada 2 Pak Bupati. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya burung emprit kaji. Burung emprit yang kepalanya putih. Makanya anak hadra ini emprit kaji semua. Tapi lucunya banyak burung gereja tinggalnya di masjid Pak. Enggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Burung gereja senang tinggal di masjid. Malah Pak Haji jarang ke masjid. Ini namanya hajingan. Kamu tahu kenapa Pak Haji itu kadang-kadang mulai haji malah gak pernah Jumatan? Karena dia tahu dalil. Jumatan sekali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali Jumatan di Cirebon. Makanya jangan kaget pulang haji mana gak pernah Jumatan. Kenapa? Saldonya masih banyak. Saya itu tahun ini sebenarnya hanya niat memberangkatkan haji, bapak, ibu, mertua sama istri. Karena tahu sudah tiap tahun haji. Mereka saya daftarkan. Tahu-tahu saya dapat durian runtuh. Jamaah saya, Mas Raffi Ahmad sama Nagita Slavina telepon saya. Gus, saya tahun ini mau haji. Saya sudah niat kalau saya berangkat haji yang nemeni Gus Miftah. Akhirnya haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Ya sorry, aku kan kiainya artis. Sombong amat. Seharusnya jawabannya bukan sombong, cuaks gitu. Akhirnya setelah dipanggil sama Nabi Sulaiman pertama kali, dia tetap ambil telur burung, dipanggil lagi sama Sulaiman. Kok kamu masih mencuri lagi? Gimana Sulaiman, saya miskin. Gak ada yang bisa saya makan kecuali telur burung itu. Akhirnya untuk mengamankan pohon burung itu, Nabi Sulaiman memerintahkan setan untuk menjaga pohon itu. Supaya apa? Supaya telurnya tidak diambil oleh si miskin.
Si miskin ternyata tetap mau mengambil telur ini. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas. Sampai di pertengahan dia mendengar suara orang miskin pengemis di bawah. Ini miskin ketemu miskin. Den paring-paring. Saya minta sedekahnya. Si miskin ini ternyata ingat. Dia punya satu keping uang yang nilainya tidak seberapa. Begitu mendengar ada pengemis, dia turun. Kemudian diberikan uang dari kantong yang hanya tinggal satu keping. Setelah itu dia naik lagi. Ternyata si miskin tetap bisa menjangkau telur si burung di atas pohon. Akhirnya apa yang terjadi? Setan yang ditugasi oleh Nabi Sulaiman dipanggil sama Sulaiman. Wahai setan, kamu kan saya tugasi menjaga pohon itu. Kenapa telurnya masih diambil oleh si miskin? Apa jawaban si setan yang menunggu pohon ini? Wahai Nabi Sulaiman, tadinya saya menjaga pohon ini. Tapi gara-gara ada pengemis di bawah, si miskin turun memberikan sedekahnya kepada orang yang ada di bawah. Dan ternyata apa? Gara-gara sedekahnya, saya dilempar ke ujung bumi, akhirnya si miskin tetap kembali bisa ngambil telur burung. Ini dua hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama hikmah silaturahmi, yang kedua hikmah sodakoh. Makanya orang silaturahmi pasti ada sodakoh di dalamnya. Bagaimana tidak? Malam hari ini bisa pengajian terwujud dengan panggung semegah ini. Dengan tatanan panggung ada foto setampan itu. Wah. Ganteng temen ya. Ini kenapa? Karena warga masyarakat desa Panggang Sari pasti bahu-membahu untuk mewujudkan pengajian malam hari ini. Betul? Termasuk ibu-ibu yang berjilbab. Warna apa itu? Oh, sambo. Oh, abu-abu kok sambo itu. Artinya apa? Bahwa ternyata segala sesuatu bisa diselesaikan kalau ada silaturahmi. Silaturahmi, mohon maaf, menyelesaikan masalah. Solusi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Orang Arab itu Pak, kalau ngomong silaturahmi, saya doakan Anda segera hajilah. Orang Arab itu kalau sedekah Pak gila-gilaan. Musim haji kayak gini Pak Bupati. Kalau sedekah mohon maaf nasi bungkus 1 kontainer. Jeruk 1 truk. Diberikan kepada jamaah. Beda sama orang Losari. Jeruk 3 nunggu tetangganya sakit. Kadang-kadang orang sakit itu juga gak enak banget ya. Sudah sakit, perasaan gak enak, badan gak enak, dibawakan jeruk, yang makan, yang nunggui gitu. Bukan yang sakit Pak. Gitu. Makanya kadang-kadang rezeki kita itu kadang-kadang berangkat dari orang sakit Pak. Karena orang sakit ada yang tengok, yang makan, yang nunggui. Rezekinya dari si sakit. Sama dengan Mbah Mudin, Mbah Rais, Mbah Kaum Kiai Kampung itu. Itu dapat rezeki kadang-kadang nunggu orang mati Pak. Karena saya dulu pernah Pak jadi Mbah Mudin. Jadi kalau ada orang mati dapat makan, lumayan lah kan kita NO Pak. Nunut urip. Silaturahmi ini solusi. Maka apa? Ketika Pak Jokowi berbicara tentang kerukunan, maka kemudian yang beliau sampaikan 2 hal. Sinergitas dan loyalitas. Ini pesan Presiden kepada bangsa Indonesia. Termasuk kepada TNI Polri. Sinergitas ini. Ada polisi, tentara, duduk bareng. Tapi sehebat-hebatnya tentara sama polisi kalah hebat sama Banser. Loh iya. Buktinya apa? 1, TNI Polri gajian. Banser enggak gajian. 2, banyak sertifikat dan SK, mohon maaf, banyak SK-nya polisi sama tentara itu masuk bank untuk hutang. Untuk jaminan. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Bukan karena Banser hebat, karena SK-nya nggak laku Pak. Masa utang ke bank jaminannya apa? SK Banser matane kayak gitu.
Bangsa ini kalau mau besar, pijakannya adalah silaturahmi. Silaturahmi yang tanpa kepentingan. Kan hari ini orang menyambung silaturahmi gara-gara kepentingan, Kiai. Gara-gara mau nyalon lagi silaturahmi. Saya tidak menuduh Pak Bupati. Makanya berangkat dari ini Pak Bupati, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama, betul? Jangan pernah mengalami kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Kayak saya dulu kalau sekolah itu Pak, saya terlambat. Karena saya harus ngopeni ayam telur punya Pak Kiai. Saya harus makani ayam telur 10.000 setiap habis subuh. Masuk kelas setengah 8, saya baru nyampe kelas jam 9. Saya terlambat, guru saya marah. Kenapa kamu setiap hari terlambat? Saya jawab, mohon maaf Pak Guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Langsung gurunya batin bajingan gitu. Nah, coba kita lihat silaturahmi ini. Disitulah kemudian Allah sampaikan dengan indah bahwa manusia itu yang selamat dimanapun dia berada ketika hanya menjaga dua perkara. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Betapa dahsyatnya silaturahmi. Silaturahmi itu kan mohon maaf merupakan pengejawantan dari hablum minallah hablum minan nas. Silaturahmi dengan Allah kita sebut hablum minallah. Silaturahmi sesama manusia kita sebut dengan hablum minan nas. Dan mekanisme ini dibuat oleh Tuhan begitu indah. Tapi hebatnya apa? Kita punya masalah dengan Tuhan 70, itu bertobatnya lebih mudah dibandingkan kita punya satu kesalahan dengan manusia. Kalau punya kesalahan dengan Allah 70 Pak. Astaghfirullah. Baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Terus. Abu ulaka bini matika alayya. Wa abu ubidambi. Ada pengakuan. Saya salah. Saya banyak dosa. Faghfirli. Ampuni saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi kalau Pak Bupati berbuat dosa 1 bahkan 70 dengan Allah, berbuat dosa 70 dengan Allah, itu lebih mudah minta maafnya dibandingkan punya satu kesalahan dengan rakyatnya. Bu, kalau bupati mau mendengarkan bahasa saya kayak gini, biasanya jadi bupati dia selamat. Amin. Tapi kalau tersinggung biasanya nggak selamat. Rata-rata dulu bupati yang marah sama saya ketika pengajian ditangkap KPK. Minimal stroke. Kalau Pak Bupati enjoy ini kan. Hebat. Tak kasih jeruk 1 Pak Bupati. Bupatinya kiai jadi ya enteng saja. Karena Pak Bupati paham betul. Hidup itu pasti diselimuti masalah. Kalau hidupmu diselimuti masalah bersyukurlah berarti kamu masih manusia. Tapi kalau diselimuti wijen berarti onde-onde. Nah, satu dosa yang kita perbuat kepada manusia itu konsekuensinya lebih besar dibandingkan 70 dosa yang kita perbuat dengan Allah. Maka sering saya bilang, dosa personal itu hukumannya lebih ringan dibandingkan dosa sosial. Lucunya orang Indonesia itu apa Pak? Takut dengan makanan haram, tapi enggak takut dengan penghasilan haram.
Betul? Takut dengan makanan haram, tapi nggak takut dengan pendapatan haram. Kalau dengan babi haram, dia lupa korupsi itu dosanya lebih besar daripada makan babi. Lah karo babi aku zizi. Makanya pemuda-pemuda Losari, kamu santai saja nak. Lebih baik tangan kamu kotor, tapi penghasilanmu bersih. Daripada tanganmu bersih, penghasilannya kotor. Mudah-mudahan Pak Bupati tangannya kotor, tangannya bersih, penghasilannya bersih. Amin. Ora usah dilapir apa-apa. Dilapi ya. Bisa biasa, jungkil ki kuprimen. Loh ini saya bawa kru TV, BTV ini memviralkan Pak Bupati loh ini. Pak Bupati itu kalau pengen nyalon lagi gampang kok. 2024, Cirebon ada berapa kecamatan Pak Bupati? 40, satu kecamatan ngundang Gus Miftah 40 kali selesai. Mau nyalon malah ngundang artis dangdut. Buka titik, jas, untuk apa? Ya. Kerjasama sama MBC NU perkecamatan pengajian bersama Gus Miftah selesai Pak Bupati. Kalau nggak kuat bayar ya pakai BPJS Pak Bupati. Orang bilang masa kiai jadi bupati, masa kiai berpolitik. Saya malah mendukung kiai orang baik itu berpolitik. Karena kalau orang baik nggak mau berpolitik Pak, akhirnya yang ngisi politikusnya siapa? Orang-orang jelek. Kita itu dikasih doktrin salah Pak. Woi, kamu orang baik nggak usah masuk politik. Sehingga yang masuk politik siapa? Orang-orang jelek. Orang baik nggak boleh jadi anggota DPR. Masa kayaknya nyalon anggota DPR? Akhirnya yang jadi anggota DPR orang jelek. Hore! Luwe bahaya cangkemmu, Cok. Lu bahaya tah ora. Wongnya saya sampaikan kebenaran kok bahaya. Makanya Pak Kiai jadi bupati boleh, supaya bupati tidak diisi oleh orang jelek. Kadang-kadang aneh, ini gimana sih masa Kiai kok masuk politik? Supaya semua lini kehidupan dikuasai oleh orang baik. Maka kok ada banser bagus, calonkan DPR nggak apa-apa Le. Ini kepala desa. Oh, kok ireng temen ya? Pak kepala desa gitu. Kemarin ikut demo ke Jakarta. Ngapain? Bupati saja cuma 5 tahun, kepala desa 6 tahun minta 9 tahun. Tahu kenapa kepala desa demo minta 9 tahun? Karena modalnya belum pulih. Jadi ternyata silaturahmi itu merupakan pengejauhan tahan dari hablum minallah, hablum minannas. Silaturahmi kita dengan Allah, sholat. Silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi, sholawat. Silaturahmi kita sesama bangsa Indonesia, Pancasila. Silaturahmi kita dengan Allah, sholat. Maka di mana sholat itu merupakan satu tingkatan penghambaan yang begitu tinggi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nyuwun sewu, Anda orang NU itu kalau tidak bisa membaca kabiro komplit, tolong minimal baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu enak Pak Bupati. Begitu kita merasa kecil, lillah, itu kan berarti menganggap Allah itu besar. Menempatkan diri kita serendah-rendahnya, menempatkan Allah setinggi-tingginya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan hanya mengangkat tangan ke atas, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Tugas kita mengangkat tangan,
sisanya Allah yang turun tangan. Saya tuh nggak seneng kalau orang berdoa, ya Allah saya punya masalah besar. Itu goblok. Kita lupa, sebesar apapun masalah kita, lebih besar solusi yang diberikan oleh Allah. Maka berdoanya seharusnya apa? Bukan ya Allah saya punya masalah besar. Wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Wah keren. Takut itu pasti masalahnya. Kamu doanya ya Allah saya punya masalah besar. Utang banyak tiap hari dikejar-kejar sama mendring. Sama bang pelecit. Akhirnya nangis. Cuci baju di pinggir kali sambil nyanyi lagunya Gus Dur Pak Bupati. Uripe ayem. Rumangsa aman. Dunungi rasa. Tondo yen iman. Sabar narima. Najan pas-pasan randuwe bojo iso lamaran kok sabunan keprimen. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa kelihatan wajah susah. Ya mohon maaf mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sangite ya Allah kopine. Kalau kita hidupnya ayem, besok mati juga ayem. Karena cara kita hidup akan menentukan cara kita mati, betul? Cara kita mati menentukan cara kita dibangkitkan. Dan cara kita dibangkitkan akan menentukan di mana tempat kita di akhirat. Makanya sing ayem-ayem mawon. Begitu kita ayem hidupnya, apa kata Gus Dur? Lamun palastro ing pungkasane sallu ala Nabi Muhammad. Itu kayak Gus Dur tuh Pak Asik. Gus Dur kan pernah ditanya. Saya kemarin kan ingat Pak Yusuf Kalla ditanya. Pak Yusuf Kalla, kemarin Anda nyalon presiden modalnya habis berapa? 2 triliun Pak. Itu kalau 2 triliun untuk beli dawet, orang si Cirebon bisa renang semua itu Pak Bupati. 2 triliun Pak Bupati. Gus Dur ditanya, Gus Dur, dulu nyalon presiden modalnya apa? Oh, modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Asik hidupnya Gus Dur itu. Modal dengkul itu pun dengkulnya Amin Rais. Saya itu dulu punya keyakinan Pak. Kalau Amin Rais itu tidak kebawa nafsu menurunkan Gus Dur di tengah jalan. Mungkin setelah Gus Dur presidennya Amin Rais. Tapi karena nafsu menurunkan Gus Dur di tengah jalan, akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa jadi presiden. Selamanya. Karena menurut ramalan Joyoboyo, presiden Indonesia belakangnya harus O. Ayo, Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Lah, Pak Amin Rais itu nggak bisa Pak. Karena kalau dikasih O namanya nggak bagus. Amin Raiso. Raiso itu. Raisa Pak Bupati, Raisa. Kayak kemarin ada capres telepon saya. Gus, saya minta doa restu dan bantuan dari Gus Miftah, saya mau nyapres. Besok kalau saya jadi presiden, Gus Miftah saya minta jadi Menteri Agama. Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang paling seneng Pak, orang Losari. Kenapa? Ngundang Gus Miftah gratisan. Kan Menteri Agama. Insyaallah. Pak Bupati namanya siapa sih? Imron. Jenengnya Imron.
Keren temen ya. Pak Imron. Imron siapa? Oh Imron Rosadi. Cincinnya bagus inyong ya. Apa? Pamer. Copot baik isin inyong. Moga-moga keri. Ya digo maning. Pengajian amplop ora jelas kelangan cincin ya. Pokoknya besok apapun pilihan kita tidak boleh menjadi umat yang tidak rukun. Saya mungkin dengan Pak Bupati beda pilihan. Tapi kalau saya besok Bupati Cirebon, saya dukung Pak Imron Rosadi lah. Tergantung kontraknya keprimen ya. Enak temen, oke. Dibalik oke, ada dolar Pak Bupati. Tak wangi Pak Lurah. Tapi saya yakin kalau lurahnya ini pasti orang baik. Maka saya berwasiat tolong Pak Lurah jangan digubur sebelum mati. Ya. Yalah, pokoknya kita akur-akur saja lah. Saya tuh pokoknya kemarin bilang silahkan yang mau datang ke pondok capres-capres silahkan. Pintu saya pondok terbuka lebar untuk semua capres. Silahkan Anda datang. Kan pondok pesantren Pak. Tapi sampai hari ini yang datang cuma satu tok. Prabowo Subianto. Nah saya kan Pak Bupati umpamanya nyalon. Ya sowan kiai kan boleh-boleh saja Pak Bupati. Pak Imron tindak tempat saya. Pak Lurah umpamanya saingannya Bupati. Kayaknya nggak mungkin lah. Gandengan Pak Bupati ya. Oh sama-sama banser. Ya kalau Pak Bupati jejer sama Pak Lurah kan kasihan ada hitam dan putih gitu lah. Ya artinya begini, saya nggak mau silaturahim kita rusak hanya gara-gara beda pilihan presiden. Katakanlah saya akhirnya milih Pak Prabowo Subianto, Anda yang lain. Jangan sampai kerukunan itu terpecah belah. Berbeda itu boleh, yang nggak boleh bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Beda itu boleh. Saya pakai baju putih, Pak Bupati batik. Ya nggak apa-apa. Kenapa saya bajunya kadang-kadang putih, kadang-kadang hitam? Karena baju saya banyak. Kenapa Pak Bupati cuma pakai batik? Ya punyanya cuma batik. Ayo kita selawat kerukunan yuk sebelum kita lanjutkan soal silaturahmi. Ayo, mau selawatan ibu-ibu? Siap? Oke, minta lagu apa Pak Bupati? Bibir berem-berem. Katanya Cirebon banyak janda ya. Saya bilang sama Abah Lutfi, Pak Bupati, Bah, janda dalam kolam, apa rak lelep? Goblok temen ya. Janda dalam kolam ya mati. Daripada janda dalam kolam kan mendingan enak janda dalam kamar. Iya kayak gitu. Pengalaman, matane pengalaman. Bojone Inyong satu. Marganya Pak Bupati aneh temen ya. Kayaknya dia jahe, janda herang. Iya. Karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Yo cangkem-cangkem Inyong dewek ngapa yo ora. Kalau Cirebon sini itu banyak ngapak apa Sunda Pak? Oh ada Jawa, ada Sunda. Jadi yang lucu itu ada orang Tegal main ke rumahnya orang Sunda. Orang ngapak main ke rumahnya orang Sunda. Begitu masuk halaman rumah Sunda, si ngapak ini nginjak kotoran. Langsung dia teriak, "Tai ini siapa kie?" Wah. Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Nah, ini masalah Pak Bupati. Karena urang versi ngapak sama versi Sunda itu kan beda. Menurut orang ngapak, urang itu udang. Menurut orang Sunda, urang itu orang. Taina siapa kia? Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya langsung teriak, "Inyong ra percaya. Masa taina urang gedene sekiye?" Urangnya sepira. Ternyata urangnya selurai.
Lurah jenenge siapa Pak Lurah? Rudi Budianto. Rudi. Istrinya namanya Burut. Rudi Budianto. Ini Pak Bupati yang viral di TikTok. Toh ganjel toh. Lah ini orangnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Itu ada ibunya yang menyalakan flash. Yuk, salakan semuanya flashnya yuk. Semuanya HP diangkat. Yuk, yang punya HP angkat HP flashnya, yang nggak punya HP angkat kaki, ya. Sana sebelah mana sana Pak? Pak Lurah sama Pak Rudi. Mana sana? Utara. Ayo yang utara, yang selatan semuanya diangkat yuk. Semuanya diangkat. Ayo, yang temannya Gus Miftah ngangkat HP, yang nggak ngangkat temannya Samsudin. Semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Ayo, yang di lor diangkat, yang di lor, yang di kidul. Ayo. Semuanya diangkat. Yuk. Apa Bu? Oh, lurai pateni. Oh, lampu. Pakai lurai. Apa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak Bupati. Di mana-mana suka yang berdiri. Ya, semuanya diangkat. Ayo semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Digoyangkan ke arah kirinya masing-masing. Ayo. Yang sana gak usah berdiri, ngapain? Kamu nafsu amat sama aku. Kan kamu sudah tua. Shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala
billah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah. Sing ngaji aku sing ngombe lurah. Apa? Pak Lurah umure pira? 41. Loh, kok padha karo Inyong, tapi raimu kok tua temen. Sama Pak Bati, saya juga 41. Bulan apa? Agustus loh, kok sama? Tanggal berapa? 17. Kembar matamu, kembar. Siapa yang bilang kembar? Masa kembarannya Inyong ngireng kayak iya. Ya Inyong ra terima. 17 Agustus 81. Saya 5 Agustus 81. Tapi kan ganteng aku. Apa Bu? 7 Agustus. Kamu 5 Agustus. Cie, kamu sama dengan aku ya. Kayaknya begini-begini, saya pikir kan ada Pak. Ternyata pamer gelang. Salah. Pamer apa ya? Kayak jandane lemu temen ya. Kamu jangan gemuk-gemuk. Oh, ada suaminya di sini. Oh, ini suaminya. Lah sing wadon ayu sing lanang kayak kiye. Panitia. Jadi kalau istrinya cantik, suaminya jelek, Pak. Besok suaminya masuk surga karena bersyukur, istrinya karena bersabar. Yang lakinya bersyukur punya istri secantik itu. Yang perempuan bersabar, di bojo kayak kiye. Kayak ini neng pondok ya, sampean ya, yang datang ke pondok, sama jenengan. Makasih ya. Kalau mau nyalon ke pondok Pak Bupati, Pak Prabowo aja ke pondok, masa kamu enggak? Walaupun aku tahu uangmu cuma sedikit. Loh, kita pilih Pak Bupati bukan karena uangnya, tapi karena prestasinya. Walaupun saya nggak tahu prestasinya apa. Tapi saya yakin beliau orang baik. Ya. Pintu saya terbuka lebar untuk siapapun Pak Bupati. Wong tempat saya, lonte aja datang ke pondok Pak Bupati. Oh, jalannya rusak. Tuh, aspirasi. Tolong ingat ya, jalan itu punya tanggung jawab berbeda. Ada jalan nasional tanggung jawab pusat, ada jalan provinsi tanggung jawab gubernur, ada jalan kabupaten tanggung jawab bupati. Jadi kalau jalan nasional kamu mintanya ke Pak Bupati, salah. Kalau jalan-jalan provinsi di Jawa Tengah rusak, kamu minta ke Pak Bupati, salah. Mintanya ke gubernur. Kalau jalan kabupaten rusak, mintanya bupati. Itulah bedanya Cirebon sama Jakarta. Cirebon banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Ya, jadi tidak semua jalan rusak tanggung jawab bupati. Wih, tak wangi kuwi. Tambahi. Kancane Inyong ya tak wangi ya. Kadang-kadang jalan provinsi yang di demo bupati kan ya salah sasaran. Betul Pak? Nah, itulah Pak Bupati. Bedanya mobil baru sama pengantin baru. Iya, mobil baru ada lubang dihindari, pengantin baru ada lubang yang dicari. Iya, kayak gini. Orang percaya ya takon Rudi. Apa? Ini Pak Camat. Oh Pakku, ini Pak Camat. Halo Mat, wetenge aja gede-gede Mat. Wong lanang ki wetenge kayak Gus Miftah, seksi. Wong lanang wetenge gede. Pak Camat lupa, orang itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil.
Aja gede-gede Pak Camat. Kita doakan Pak Camat panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Pak Camat hidup sendiri. Nah, kalau kita berbicara silaturahmi secara nasional, coba kita lihat. Tadi saya sampaikan, silaturahmi kita dengan Allah itu sholat. Anda itu kalau sholat, gak usah kepikiran macam-macam. Kira-kira sholat saya diterima oleh Allah apa enggak? Sudah, penting kamu sholat. Anda itu ditakdir menjadi orang yang ahli sujud saja sudah bagus. Betul Bu? Karena banyak orang di luar sana yang tidak bisa sujud. Maka orang itu mati, mereka ingin dibangkitkan kembali bukan untuk menemui istri. Tetapi ingin ditakdir sebagai orang yang ahli sholat. Makanya kalau Anda sholat, memenuhi musola al-mu'awanah, ya sudah sholat-sholat saja. Wis iso sholat mawon, wis alhamdulillah. Makanya kenapa kita tidak boleh berhenti sholat? Karena kita tidak pernah tahu dari sekian banyak sholat kita mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Padahal orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmat. Loh, Pak Bupati bisa jadi loh. Dia masuk surganya bukan karena sekian banyak sholat dan puasanya. Tapi gara-gara ada tanda tangannya yang menguntungkan rakyat Cirebon. Ditakdir masuk surganya Allah. Lurah juga sama. Kamu masuk surga bukan karena sholatnya, mungkin bukan karena puasanya. Apalagi baca Qur'annya, Iqra' Baira lulus. Ya katon ya. Bisa jadi Pak Lurah itu masuk surganya kenapa? Karena adil ketika membagi BLT. Itu surga sudah. Fitnah terbesar lurah itu kan cuma dua. Satu BLT, dua dana desa. Pokoknya Pak Rudi bisa selamat dari BLT dan dana desa. Insya Allah selamat, amin. Karena banyak lurah yang ditangkap sama polisi gara-gara nguntal dana desa. Yang bikin lurah pusing itu kan cuma dua itu Pak Bupati. Di mana-mana. Dana desa sama BLT. BLT untuk orang miskin. Lah lucunya orang Panggang Sari. BLT untuk orang miskin, yang punya mobil ngaku miskin. Betul Bu? Yang gelangnya besar ngaku miskin. Yang dandanannya menor ngaku miskin. Yang brosnya besar-besar ngaku miskin. Wong ya tekang ya. Ya melu guyu. Jilbabnya ya abu-abu. Akhirnya lurahnya bingung, BLT-nya sama peruntukannya lebih banyak yang merasa berhak menerima, sama lurahnya didum dengan kebijakannya sendiri. Yang gak kebagian akhirnya marah-marah. Saya gak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT hanya dibagi kepada saudara-saudaranya lurahnya sendiri. Gitu. Pasti begitu dugaannya. Betul? Kamu ngomong seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Masa kayak temen lurah ya. Lagian orang Cirebon itu lucu Pak Bupati. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya sarankan Pak Bupati, bikin BLT sekali lagi untuk orang gila. Apakah kira-kira orang Losari ngaku edan kayak gitu ya? Khusus. Coba kalau kita ngomong soal keadilan, prinsip keadilan. Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat ya. Coba Anda dengarkan betul ini. Ternyata ada beberapa kategori yang Allah itu cinta Pak. Coba lihat Anda dalam Al-Quran itu. Ada innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Ada lagi innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang adil. Ada innallah yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi itu innallah yuhibbul mutatohirin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ada innallah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Innallah yuhibbut tawabin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Ternyata itu peruntukannya beda-beda Pak. Dalam konteks Anda orang jelek, ahli maksiat, gunakanlah innallah yuhibbut tawabin.
Dalam konteks sebagai bupati, camat, lurah, innallah yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Jadi ya mohon maaf, yang namanya adil itu definisinya apa? Wada'u syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Artinya apa? Kalau BLT peruntukan untuk orang miskin, Anda kaya tapi ngaku miskin, berarti yang tidak adil bukan lurahnya tapi warganya. Rut, tak wangi kowe Rut. Tapi kalau yang dibagi sama lurahnya benar saudara-saudaranya, berarti yang tidak adil lurahnya. Tahu naik kayak kowe Rut. Jadi kayak kita orang miskin umpamanya, hidup kita sudah pas-pasan, semuanya serba repot. Yang Allah butuhkan cuma satu, apa? Tawakal. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah karena apa? Tawakalnya. Innallah yuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, kula pasrah memang saya miskin ya Allah. Tapi minimal jiwa saya bukan jiwa miskin. Siapa itu jiwa miskin? BLT untuk orang miskin, tetapi dia kaya ngaku miskin. Berarti dia miskin jiwanya. Siapa dia yang miskin jiwanya? Termasuk yang tepuk tangan. Ya udah tak kasih bonus. Oh kamu ingin? Jadi adil itu sesuai dengan proporsinya Pak. Kita punya anak 4, yang satu kuliah, satu SMA, satu SMP, satu SD. Apakah uang sakunya sama? Oh enggak, beda. Beda-beda Pak. Makanya mohon maaf Pak Bupati, Pak Kiai, Pak Lurah. Kita berada di atas panggung yang sama. Dan konsep keadilannya adalah, walaupun kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Kalau sama malah enggak adil Pak Bupati. Adil itu kiai yang ceramah menerima, bupati yang datang memberi. Nah itu adil, itu adil. Minimal nambahi. Pengajian mau numpang kok orang nambahi. Oh sudah. Tapi apapun itu hari ini orang Al-Mu'awanah lebih hebat daripada Pak Bupati. Buktinya apa? Buktinya jelas. Mu'awanah kuat ngundang Gus Miftah. Bupati enggak kuat. Langsung Pak Bupati bisik-bisik sama Pak Camat. Kayaknya panitia salah ngundang kiai ya. Tenang. Gitu. Oh kalau Pak Bupati gini udah kiai jadi bupati amanah, besok di alam kubur tanya munkar nakir renteng. Bisa takon, hei Imron Rosadi, man robuka? Jawaban Pak, kamu nanya. Bupati 2 periode amal soleh kok ditanya. Kamu nanya. Rudi takoni, man robuka? Lah Rudi enggak. Rudi takoni, Rudi siapa Tuhanmu? Allah. Rudi saya jawab. Rudi siapa nabimu? Muhammad. Rudi apa kitabmu? Al-Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Maka kemudian apa ketika silaturahmi dengan Allah? Yang diperlukan dan dipokokkan, yang diutamakan adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Yang pertama akan dihisab atas umat adalah sholat. Bilang nyuwun sewu Pak, sak ndablek kita ya anak-anak muda. Kamu merasa nakal, banyak dosa, banyak maksiat. Pesan saya satu, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu saja deh pesan saya. Kenapa? Yang dihisab pertama kali. Kamu ndablek bukan urusanku. Kamu nakal bukan urusanku. Tetapi urusanku adalah mengingatkanmu jangan sampai meninggalkan sholatmu. Saya sholat Gus tapi ahli maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu belum berhenti maksiat. Jangan tinggalkan sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Minimal kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau kelasnya Pak Rudi, STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan.
Gayane Rudi Pak Lurah nganggo jaket banser, kan pencitraan. Aku banser. Silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi, sholawat. Makanya saya itu seneng nih, anak-anak seperti kalian itu saya senang. Bocah-bocah hadroh tak sangoni kene, sholawat kene, minta jaluk duit aku. Ini wajah yang paling masaknya siapa ini? Ini tak tangan ini. Ya kamu sini Enggak itu aja perwakilannya ya. Ini Ya kamu naik ke atas atap sana Sini sini. Di sini. Ini Duduk sini sini. Jenenge siapa ge? Haikal. Kok jenenge apik temen rupanya kayak ngene ya. Kene wae nih. Miknya pegang miknya Miknya pegang. Enggak apa-apa. Ya apa-apa ya. Oh, enggak apa. Namanya siapa? Haikal. Semoga besok Haikal istrinya cantik. Amin. Amin. Janda anak 15 ya. Kasih uang Satu untuk beli bakmi Satu. Wes. Aja nggih nakal, malah ngetuku slot ajar ngetuku slot. Oh, tambahi Bupati ya. Oh, tambahi Pak Bupati. Yang itu tadi berapa? Tambah. Nanti kamu pegang ini. Yang ini. Nah, ini tak ambil lagi. Ora. Udah. Saya udah untuk beli maam sama anak-anak. Kuwune ra usah kuwune miskin. Apa Bu? Sawer. Kaya aku bojomu. Itu paduan suara. Kamu itu ngomong aja fales kok nyanyi gitu loh. Paduan suara katanya. Tapi pesan saya satu ya. Besok kita milih siapapun jangan dipilih karena sembakonya. Jangan dipilih karena amplopnya. Jangan dipilih karena uangnya, betul? Tapi catatan prestasinya. Malu Pak Bupati kalau rakyat kita masih mau minta milih tapi pakai uang. Tapi juga begitu pejabat mancing-mancing ya, kayak di Semarang itu dulu. Ada calon DPR RI. Mau nyalon bikin amplop 80.000 amplop, satu amplop 20.000. Supaya dipilih jadi DPR RI. Ini kan kurang ajar. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Saya pengajian di lokalisasi Sarkem, lonte paling murah 1 jam 200.000. Coba bayangkan Pak. Lonte 1 jam 200.000, suaranya rakyat 5 tahun 20.000. Berarti suara rakyat lebih murah dibandingkan lonte. Iya. Tahu kan aku kiainya lonte. Tanya-tanya loh kamu. Aku kiainya, Rudi tamunya. Mancing-mancing menurut warga Murut. Kamu besok milih Pak Bupati, dilihat prestasinya, jangan karena ngasih apa. Supaya apa? Supaya beban politik anggota DPR, bupati itu murah. Kalau mau nyalon sudah bayar mahal Pak. Otomatis ketika menjabat, fokusnya hanya balik ke modal. Betul? Gitu. Makanya jadi calon-calon itu modal sosial saja. Setiap ada acara datang, setorai. Itu sudah bagus. Tapi sepanjang tahun. Jangan hanya pemilihan tok. Betul?
Kiai cuma dianggap seperti daun salam, seperti laos. Kalau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya mateng dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon sowan kiai begitu jadi minggat kan dancuk. Ya umure sak ngisore inyong 5 Agustus 17 Agustus ya manut karo inyong. Maka nyuwun sewu, berangkat dari silaturahmi dengan Allah yang baik. Allah katakan, innas sholata tanha anil fasya wal munkar. Makanya saya tuh appreciate ya, sekelas Al Muawanah bisa pengen pengajian semeriah ini. Tepuk tangan untuk panitia, luar biasa. Ya. Musolane cilik kayak gini nyelempet. Sing takon Rika siapa? Dari musola, dari masjid kita membangun bangsa Indonesia. Diperbaiki sholatnya. Kalau akhlak kita dengan Allah baik, insya Allah tanha anil fahsya wal mungkar. Lama-lama malu Bu. Saya itu begini Pak Bupati. Anak-anak klub malam yang saya takluk kan rata-rata apa? Dulu mereka pemabuk, peminum, tukang karaoke, mangku purel. Iya. Tapi saya sabar. Saya pengajian. Mereka baru di room. Cium tangan saya. Pak Kiai doakan saya mudah-mudahan saya tobat. Saya bikin sholat di klub malam. Sholat maghrib berjamaah. Pemabuk ini ikut sholat. Dulu pernah ada yang marah. Saya sholat Allahu Akbar. Premannya datang dalam keadaan mabuk. Mandek. Saya bingung. Mau tak jawab sholat saya batal. Enggak tak jawab ditantang gelut gitu loh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Premannya mandek. Lari Pak mau nyerang saya. Langsung saya bilang, ngapa? Batal sholatku Pak. Aku. Tak bikin tantang kelahi Pak. Ternyata enggak. Begitu nyampe dekat saya di room saya yang sholat sama mbak-mbak LC pemandu karaoke itu. Langsung dia bilang, ngapa? Saya bilang, mbak aku melu sholat. Alah. Mbak ya langsung melu. Ternyata mabuk. Tak suruh wudhu di kamar mandi. Malah kencing. Wes dan wes nguyuwe di angka 8 ngeng. Ora cewek tutul-tutul ke tembok. Loh, Rudi ki mbiyen asine putih kayak Pak Bupati lho asline. Rudi ki asine putih kayak Pak Bupati. Ning gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik ora cewek tutul-tutul ke tiang listrik kesetrum lah dadine ireng kaya ngene iki lho. Tadinya putih kayak Pak Imron. Saya itu swabar Pak Bupati, lah kan ngopeni bocah mabuk. Karena bagi saya itu bukan musuh, bukan sampah. Kalau toh mereka dianggap sampah, sampah itu masih bisa didaur ulang. Kalau orang bilang apa? Nasi sudah menjadi bubur. Kalau saya tidak, bagaimana bubur masih bisa dimakan? Bubur ayam, Cirebon kondang. Sing goblok kan bakal nasi goreng, sudah mateng digoreng, kan goblok. Anak bagus lagi ya. Sing lucu maning bakul rujak. Akuarium isinya buah kan goblok. Cuaks. Dunia itu memang aneh Pak Bupati. Kayak kemarin Ramadan. Saya ditanya sama orang. Gus Miftah saya mau tanya. Tanya apa kamu? Apa hukumnya di siang hari bulan puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Lah. Iki takon koyo ngene barang iki ngopo iki aku. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak berkumur-kumur menggunakan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Kamu kenapa? Lah masa
Ini saya pulang pengajian Pak Bupati, saya terancam tengeng. Ngon ngene. Mulai ngene ngondasku. Apa Bu? Udah berdiri aja kalau gitu. Ini kayaknya baju yang kemarin saya pakai pas saya ceramah di hadapan Pak Presiden terakhir Ramadan kemarin Pak Bupati. Presiden tuh ngundang saya berkali-kali. Imron Rosadi belas ra pernah itu. Aku heran aku. Salahku opo karo Pak Bupati jan. Apa maning? Oh ganteng temen lah iya. Sawangane kiye jajal nyawang Rudi. Apa? Oh Rudi suruh berdiri. Rud, ngadep dulu Rud. Coba dilihat. Allah itu memang adil. Menciptakan makhluknya secara seimbang. Ada tampan, ada jelek. Ada surga, ada neraka. Ada manusia, ada setan. Rut. Tak kayak jimat 50.000 ben ra korupsi, nggih jimat. Siapa tadi tepuk tangan Haikal, kamu banyak. Malah Haikal gaya banget, akeh hinyong. Kurang ajar temen ya. Nah, maka nyuwun sewu. Apa? Ingsun. Oh di sini Ingsun. Oh itu ada lagu yang terkenal judulnya Sun. Sun sembur semiki Mas yo udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jeneng. Oh di sini Ingsun Pak ya? Ingsun. Oh Ingsun. Ison. Oh kalau Banyuwangi Ingsun. Kalau di sini Ison. Kalau aku cinta kamu Ison. Apa? Aku mah kamu lanang kok. Ison demen Rika. Emangnya aku cowok apaan? Ison demen Rika sih ngomong lanang Pak Bupati. Ya aku nggak mau. Jadi peradaban silaturahmi kita dengan Allah yang perlu kita jaga adalah sholatnya. Maka Al-Mu'awanah mudah-mudahan setelah pengajian ini musolanya lebih ngeremboko, lebih banyak jamaahnya. Amin Allahumma amin. Ramadan ya. Jadi cangkemnya siapa ya? Jadi saya dulu bertanya begini Pak Bupati, kenapa sih kok Nabi mengatakan tempat yang paling buruk itu pasar, tempat yang paling baik itu masjid. Ternyata di situ ada ulasannya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kan hadisnya begini. Tempat ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang sesuatu daerah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Kenapa kok perbandingannya bainal masjid wal aswaq? Bainal masjid was suq. Antara masjid dengan pasar. Ternyata ada alasannya Pak. Ini sebenarnya tantangan untuk para pedagang supaya menjadi pedagang yang jujur. Kenapa masjid dikatakan sebagai tempat terbaik? Li'annaha buyutut ta'ah wat taqwa. Karena masjid itu merupakan rumahnya taat, rumahnya takwa. Jadi orang ketika masuk masjid, masuk musola, itu yang diingat-ingat cuma satu. Nambah taatnya, nambah takwanya. Jadi begitu masuk masjid, lepas semua urusan dunia. Harusnya. Terus kenapa kemudian pasar dikatakan sebagai tempat terburuk?
Karena di sana banyak kemaksiatan dan ketidakjujuran. Contoh orang bakul buah kayak gini Pak Bupati. Saya itu sering ketipu. Beli parcel buah. Kelihatannya mulus meling. Begitu dibuka bosok. Loh, beda dengan Rudi. Wajahnya jelek. Hatinya jelek banget. Kalau Rudi ini kelihatannya jelek. Hatinya baik. Sekarang banyak bakul buah itu kelihatannya dari luar bagus, ternyata isinya jelek. Ternyata itu Bu, kenapa pasar itu dikatakan sebagai tempat terburuk. Banyak tipu, menipu, ngurangi timbangan. Barang jelek dianggap bagus. Itu yang tidak boleh. Lah masjid, musola dianggap sebagai tempat terbaik karena buyutut ta'ah. Sekarang kita balik, bagaimana kita taat berangkat juga dari pasar. Bagaimana caranya? Jadi pedagang yang jujur. Jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Bubur itu yang untuk manah itu loh bubur. Busur itu yang untuk tidur itu busur. Kasur itu yang untuk bedaan itu loh. Apa Bu? Kamu juga pupuran wajahnya, kakinya. Buah belimbing, buah pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gedek. Raine glowing, tungkae melentek. Bojone Rudi tuwek tapi kemenyek. Oh ternyata Pak Rudi minta syair Pak dari tadi. Oke. Panggang Sari ngundang Gus Miftah. Lurah Rudi lumayan gagah. Iya, tak puji kamu sekarang. Anak gajah adus ning belik najan gagah manuke. Ya lumayan 50.000. Pak Bupati dikasih syair juga. Kabupaten Cirebon ngundang Gus Miftah. Bupati Imron Rosadi lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, ora tahu ngundang ngaji Gus Miftah. Pak Camat juga minta. Apa ya camat ya? Jenenge Muklas. Jenenge Muklas. Muklas tuh ikhlas. Orang paling ikhlas. Ingat Pak Camat, ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Wah. Lo sering ngundang Gus Miftah. Pak Camat Muklas lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah. Bojone ora nambah-nambah. Ya. Ikhlas. Camat lak ning kantor galak, ning omah ketemu bojone kiki. Mbok Bupati, Mbak. Apane ketua panitia? Ini ketua panitia. Sadonge gajah duduk. Mas Aris. Halo Riz. Aris apa ya si Ire ya? Bojone Aris sing di sing lemu ya Allah. Anak keris dilapi tisu. Ketua panitia Aris, bojone lemu. Mantap. Ya Allah. Kayak timbangan. Cangkem. Piye mau? Anak keris dilapi tisu. Bojone Aris, wonge lemu. Anak lembu nguntal salak. Senajan lemu ditumpaki ke penak. Iya. Bener katanya. Katanya bener Pak Bupati.
Jadi masjid musola itu buyutut ta'ah. Jadi berangkat dari masjid, insya Allah orang-orang Cirebon akan menjadi orang-orang yang taat. Amin Allahumma amin. Kayak saya kemarin obati, saya itu punya usul. Saya itu kadang-kadang kalau ziarah makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu tidak nyaman. Kenapa? Karena fasumnya itu kurang nyaman Pak. Kamar mandinya, parkirnya. Saya kemarin rembukan sama Habib Lutfi. Bah yuk kita besok rembukan sama Pak Bupati Cirebon atau sama Kasunanan. Itu kalau bisa fasumnya makamnya Sunan Gunung Jati itu kita dandani yang nyaman gitu loh. Setuju nggak bapak-bapak? Lah, saya kemarin nyari sponsor, dapat. Kemarin sama Habib Lutfi rembukan, saya pengen memperbaiki fasum-fasum apa yang bisa kita bantu supaya makamnya Sunan Gunung Jati itu lebih nyaman. Saya itu sekian banyak makam Pak Bupati. Kadang-kadang yang paling tidak nyaman Cirebon. Begitu turun orang jaluk. Nyuwun den minta. Sedekah-sedekah. Dan pakai maksa betul. Sekarang kalau ketemu Gus Miftah bingung maning. Wis jaluk sedekah, jaluk selfie. Mate. Wis ngene kalau cekrek jaluk keprimen. Saya kemarin tawarkan. Siapa yang mau bangun makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kepada orang-orang itu. Saya kemudian rembukan sama Habib Lutfi. Tunggu tanggal mainnya. Padahal saya nggak nyalon bupati loh Pak Bupati. Tapi karena cinta saya sama wali-walinya Allah. Saya pengen lah minimal makamnya didandani. Toilet-toilet di luar itu minimal bersih. Masa mau masuk makamnya wali. WC-nya ambune ya Allah. Ambune kayak Haikal. Bapak eno ibu muslimat. Ayo, tak kayak isi ya, tak kayak siir. Iki wong NU. Bapak eno ibu kakang ansor adefatayat adeva tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa. Berkat apa rahmat? Berkat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa. Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mungkin yang hadir ada sahabat-sahabat kita Muhammadiyah, tak kayak syair. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini pesan untuk orang kaya yang pelit, gak mau sedekah untuk pengajian. Rungokne kupinge. Ada nggak orang kampung yang kaya tapi pengajian gak nyumbang? Ada nggak Riz? Banyak, banyak jadi harus kok. Wong sugih rungono kiye. Yen wis mati bondora melu mboten. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Rudi. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan,
anak bojo rebutan warisan. Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu kok kejebur iki lho, ki ngapa tuh kejebur iki lho. Cangkeme Rudi kejebur. Mas akhirnya dolan ning sawah terus ning kali, Rudi kejebur. Ora pas Rud. Primen ya. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke rondo sing jaluk di. Sing nabi sapa? Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke rondo sing jaluk di. Kok dirapi diajari ngaji. Ngarang. Cangkemnya kayak Rudi kejebur. Ora pas blas. Lah cahadroh iki beda cahadroh iki. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Alhamdulillah. Ayam babon mangane roti. Bupati Cirebon jenenge Sadi jenenge Rosadi. Kok perasaanku enggak enak katanya. Ora diteruske ah. Kan aku enggak enak. Pak Bupati wong apik kok. Sapa sing ngomong rawani mau? Nantang Pak Bupati. Ora waninan jerene. Bukan aku nggak berani, aku menghormati Pak Bupati. Tolong besok warga ditagih. Kalau sampai sebelum selesai masa jabatannya Pak Bupati nggak ngundang, ya, tolong ditagih. Setuju? Tuh Pak Bupati dengerin, menyampaikan aspirasi. Nah, kalau Pak Bupati nggak kuat bayar, ya ke kelurahan, ke temannya Pak Rudi bikin SKTN, surat keterangan tidak mampu. BPJS, barisan para janda seksi. Iya. Lemune ya Allah, bojone Aris ya Allah. Saawak kok wateng kabeh to yu. Bojone lurae sing ngendi bojone lurae? Langka. Kok bojone ra mangkat keprimen. Endi bojone Rudi? Oh sing lemu kae. Apa? Langsing. Mana yang glowing wajahnya? Oh itu. Hai Bu Rudi. Semoga Bu Rudi pulang pengajian mateng lagi ya. Amin. Kembar 15. Yang kedua silaturahmi dengan Kanjeng Nabi. Bentuknya sholawat. Kita sudah sholawat dengan anak-anak grup Hadroh apa namanya ini? Nurul Mustafa. Cahayanya Kanjeng Nabi. Besok Gus Miftah masuk surga sama Pak Imron Rosadi yang ngiringi anak-anak Hadroh Nurul Mustafa. Oh. Tapi ya kuwi Gus Miftah karo Pak Bupati kelon karo bidadari awakmu hadroan tok. Keteplak. Enak Pak Bupati? Enak. Saya itu pegang tasbih itu yang saya baca cuma dua Pak. Satu Fatihah, dua sholawat. Ijazah dari Habib Lutfi. Makanya kalau bisa ibu-ibu sambil pengajian tangannya ngadem ngene sallallahu alaihi wasallam. Hatinya saya enggak apa-apa. Kayak istrinya Gus Miftah itu silaturahminya dengan Kanjeng Nabi subhanallah. Sehari minimal baca sholawat 15.000 kali Pak.
Makanya istri saya nggak bisa dipoligami. Walaupun banyak yang mau dengan saya. Karena aku ganteng. Pada akhir Rudi. Apalagi camate Muklas. Cuman sholawat apa tadi? Istri suruh sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita tuh baca 1000 sholawat sebelum tidur, nggak sampai 10 menit loh. Ini kan 100. Mau 1000 kali sholawat, cuman 10 kali putaran. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bagi Anda besok umpamanya yang umroh, yang haji. Itu kan orang wukuf itu hanya duhur sampai menjelang maghrib. Kadang-kadang malah ditinggal tidur. Perbanyak sholawat di dalam tenda Arafah. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang begitu Pak, malah mainan HP, foto-foto di luar. Bah, selfie-selfie. Mbak ya sholawat saja. Tapi ada yang lucu lagi Pak, kemarin saya haji tahun 2015. Ada orang bawa koper masuk ke tenda Arafah. Saya tanya, dibaca satu-satu. Ternyata penuh dengan kertas. Kertas apa? Titipan doa dari jamaah di kampung. Sak koper Pak. Orangnya sudah tua nangis karena hampir maghrib belum selesai. Gus, saya dosa, ini amanah dari warga kampung. Anda salah Pak Kiai. Terus caranya gimana Gus? Gak usah kamu baca semua. Dosa ini amanah. Caranya gak begitu. Terus pripun caranya? Kopernya dibuka, jenengan tangannya diangkat, doa. Ya Allah, ini orang yang nitip doa. Silahkan dibaca sendiri. Amin. Selesai. Emangnya Allah gak bisa baca? Allah kan maha tahu. Rudi sok tahu. Coba ini loh. Kalau istri saya itu suka yang pakai digital tuh Pak Bupati. Cetek. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai istri saya dulu dioperasi cancer. Itu mulutnya gak berhenti baca sholawat. Sampai dokternya orang non Islam itu heran. Kok bisa sudah dalam keadaan dibius masih sholawatan. Karena apa? Memang hampir setiap saat istri saya sholawatan. Wong tak keloni bae sholawatan kok. Ayo bun kelon. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enak bun. Haan. Res, rungake ki ya. Bu Aris jangan nolak sama suaminya. Kamu tolak Aris sama Pak Lurah langsung nyanyi lagu Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo lor losari. Iya kayak gitu. Wong lanang yo, wong wadon yo nawani, engko mulai pengajian, ayo pakai Pak Aris, nyoh kayak gitu. Keren istri yo. Ya kalau kamu capek, Aris minta, aku capek Mas Aris. Ya udah prasmanan saja. Ngono Aris. Bagaimana itu prasmanan? Buka sendiri, tutup sendiri. Iya kayak gitu. Prasmanan. Coba satu hadis fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya anak-anakku hadrat tambah semangat nih. Tak kasih satu hadis nih. Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad melihat malaikat jarinya jutaan. Jadi jarinya ini sampai jumlahnya jutaan. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril itu siapa? Malaikat penghitung butiran air hujan. Didatangi sama Nabi Muhammad, malaikat kamu ngitung turunnya air hujan? Iya. Hujan mana yang kamu hitung? Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Bisa kamu menghitungnya? Bisa. Tidak ada satu butiran pun air hujan yang lepas dari hitunganku. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, ada enggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa? Ketika hambamu membaca sholawat, saya tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada hambamu yang bersolawat. Termasuk untuk orang Cirebon malam hari ini. Bonusnya sholawat, rahmatnya banyak, Haikal dapat uang banyak. Wah, langsung pulang Haikal nyalon. Iya. Orang bojo, ya, umurmu berapa Haikal? 19 ya, kamu nikah lah insya Allah umur 50 ya. Haikal, jangan pernah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kamu tahu alasannya? Karena Dajjal itu statusnya jomblo.
Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu bestinya Dajjal. Besti. Itu fadilah sholawat. Yang terakhir, silaturahmi sesama anak bangsa. Kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama. Walaupun kita berbeda secara ras, suku, golongan, warna kulit, bahkan agama, kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Saya kemarin baru mengikuti seminar. Yang pertama, pendiri bangsa kita itu keren Pak Bupati. Kerennya di mana? Ketika harus memilih bahasa nasional, ternyata yang dipilih bukan bahasa mayoritas. Kalau seandainya yang dipilih itu bahasa mayoritas, maka bahasa nasional kita bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa. Karena mayoritas orang Indonesia berbahasa Jawa. Tapi ternyata yang dipilih bukan bahasa mayoritas, bahasa Melayu. Yang kemudian diimplementasikan dalam Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf walaupun saya Jawa, Pak Bupati, Cirebon, Ngapak, Mambu Sunda. Kita semuanya memiliki perasaan yang sama. Kenapa? Karena dipersatukan dengan ideologi yang sama. Saya dengan Pak Lurah berbeda warna kulit. Saya glowing Pak Lurah. Bibir berem-berem tahi ayam. Tapi kita memiliki perasaan yang sama. Kenapa? Karena ideologi kita sama. Kemudian yang kedua apa? Indonesia diwarisi Pancasila ini untuk mempersatukan anak bangsa Indonesia. Maka sekali lagi saya mohonlah, besok kita pemilu walaupun kita beda partai, beda caleg, beda calon bupati, beda calon presiden, tetap harus mengedepankan kerukunan. Setuju? Untuk apa kita bermusuhan? Caleg-caleg itu seharusnya membawa misi kerukunan. Maka saya bilang, saya semua capres saya WA. Tolong para capres, kalau kampanye jangan memecah belah umat. Para calon presiden tolong mendinginkan, jadi pemadam kebakaran. Jangan justru yang membakar-bakar. Sehingga asik. Makanya kemarin saya lihat capres bilang, yuk semuanya bukan musuh tapi saudara. Itu keren. Saya umpamanya beda pilihan dengan Pak Bupati. Pak Bupati partainya apa wingi? PDI. Saya partainya Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Tapi nggak lolos KPU. Karena disingkat nggak asik. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatannya jadi Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatannya apa ya? Cangkem di banter. Saya nggak berpartai. Saya nyoblos siapa? Jelas, nyoblos istri saya. Umpamanya Bapak PDI, Pak Lurah umpamanya PKB, sampingnya Gerindra. Ya silahkan. Karena memang kita negara demokrasi. Tapi kalau kita berdebat bermusuhan dengan yang lain, itu bukan demokrasi, tapi demokrasi. Edan kabeh tak kandani. Betul Bu? Pak Bupati, begitu Anda dicalonkan sama partai tertentu, begitu jadi bupati, yang diurusi bukan hanya golongan partainya, tetapi Anda bupatinya orang Cirebon. Tidak boleh diskriminasi, baik kepada yang milih maupun yang tidak milih. Pak Bupati, ruangna ki ya. Loh saya itu ngomong sama menteri juga sama, ngomong sama pejabat sama. Mungkin saya kader muda NU yang paling sering diundang sama presiden. Sering saya Pak Bupati. Terakhir kemarin forum silaturahim ketua umum parpol bersama Pak Jokowi. Gus Miftah tolong jadi imam sholat duhur dan tausiah. Akhirnya hari itu Indonesia yang mimpin saya. Karena Pak Jokowi manut sama saya. Saya mau sholat tengok ke belakang. Sawu sufufakum bisolah. Pak Presiden tolong rapatkan dan luruskan softnya. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Kagak Miftah. Saya akhirnya sholat Allahu Akbar. Pak Jokowi melu Allah Akbar. Saya ruko, Pak Jokowi melu ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud.
Saya salam, ikut salam. Begitu rampung sholat saya tengok ke belakang, cie melu inyong cie. Rukun. Maka gambaran kerukunan itu dilihat dari sholat. Begitu orang mau sholat, imamnya tengok ke belakang. Apa yang dia sampaikan, Bu? Sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan. Tugas bangsa kita hari ini adalah mempersatukan. Jangan hanya mencari perbedaan. Jangan membedakan yang sudah sama. Dan jangan samakan yang memang berbeda. Begitu Pak Bupati. Begitu Anda jadi bupati, bukan lagi bupatinya partai politik, tetapi bupatinya rakyat. Nggak boleh diskriminasi. Yang milih maupun yang tidak milih sama-sama dilayani. Tapi biasanya begitu. Itulah bedanya pilbub sama pilkab. Kalau pilbub sama pilkab bedanya apa? Pilkab kalau lupa jadi. Kalau pilihan bupati, kalau jadi lupa. Itu bupati sana. Bupati Cirebon insya Allah lah. Pada baik. Alhamdulillah. Sudah jam setengah dua. Apa res? Orang baik. Terus pengajian yang Al Muawanah Pak Bupati. Minta murah ditawar. Apa ya? Yang penting kalau tidak silaturahmi secara langsung minimal silatul qulub. Kalau silaturahmi itu membutuhkan tatap wajah, tatap muka. Tetapi kalau silatul qulub cukup saling mendoakan dari dalam hati. Saya mendoakan Pak Bupati mendoakan saya. Saya mendoakan Pak Kiai, mendoakan Pak Rudi. Ya Allah mudah-mudahan Rudi kawin lagi ya Allah umpamanya. Bu Lurah, Rudi jawab amin ya Allah, amin ya Allah. Berarti dia niat Bu Lurah. Hati-hati Pak Lurah. Kesuksesan seorang suami itu berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Silaturahmi dengan Allah bentuknya sholat. Silaturahmi dengan Kanjeng Nabi bentuknya sholawat. Silaturahmi sesama anak bangsa dengan ideologi yang sama, Pancasila. Yuk kita sholawat munajat, gak usah ditabui. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Ha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum berdoa, saya terima kasih. Seminggu ini saya pengajian, malam hari ini soundnya yang paling bagus. Wah. Masuk res.
Dari kemarin saya nggak nemu sound enak Pak, baru malam hari ini. Punya siapa ini Pak? Saya doakan tukang soundnya menjadi sound yang paling besar se-RT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.